Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaannya, ada yang mengatakan bahwa roh Nabi Muhammad SAW itu dibuat daripada cahaya. Apakah itu suatu pujian yang berlebihan? Apakah itu suatu kebenaran, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ini pertanyaan yang menarik. Apakah ruh Nabi itu dari cahaya? Berbeda dengan yang lainnya. Nabi SAW di dalam Al-Quran Karim mengatakan, Qul, Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, Qul, katakan kau, Innama ana basyarum mithlu. Aku itu basyar, manusia persis seperti kalian. Persis. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Yang cahaya itu wahyu ini. Disebut nur. Quran itu disebut nur, cahaya, petunjuk. Bukan ruhnya Nabi. Jadi beliau mendapatkan nur, mendapatkan wahyu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Tapi bukan akhirnya merubah fisik orang ini, ruhnya berubah jadi enggak. Beliau sama dengan yang lainnya. Beliau ini anak cucunya Nabi Adam. Bapaknya tercipta dari apa? Sama dengan anak keturunannya. Hanya saja, ya kalau awal penciptaan itu dari tanah, kemudian kita semuanya ada unsur tanah di diri kita. Jadi kalau dikatakan apakah itu berlebihan? Nah, itu berlebihan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu, tapi hadis-hadis itu dhaif. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak perlu dengan pujian itu. Nggak perlu. Bagaimana beliau ketika hidup? Tadi kita baca hadisnya. Ketika beliau hidup, ada yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dan di antara kita ada nabi yang tahu dengan yang di hari esok. Allah mengatakan wala ta'lamu nafsun ma taksibu ghada. Enggak ada yang tahu. Satu pun manusia enggak ada yang tahu dengan hari esok itu enggak ada yang tahu. Lalu dia tahu-tahu memuji seperti itu. Nabi mengatakan, la taquli hakada. Jangan mengatakan seperti itu. Jangan. Biasa aja gitu loh. Nabi itu sudah terpuji namanya. Yang perlu kita lakukan adalah bersolawat buat Nabi SAW dan memuji Nabi atas apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan atas apa yang Nabi telah lakukan. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal menyebut nabinya, Nabi kita Muhammad SAW dengan kata abdun. Di dua makom yang sangat mulia. Yang pertama ketika berbincang tentang Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Allah mengatakan, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Katakan, kalau kalian dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Karena al-ubudiyah ini, penghambaan Nabi, penghambaan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menyebut Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Itu adalah sifat yang sangat mulia. Maka tidak perlu kita mengada-ngada sesuatu yang
Nabi tidak seperti itu hanya akan menambah dosa buat kita. Walaupun tujuan kita enggak, anak ingin memuji Nabi SAW. Seperti yang Nabi katakan. Quli ma kunti taqulin. Katakan yang biasa-biasa aja, yang sesuai. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, kita tahu bagaimana Nabi Isa alaihissalam akhirnya dianggap anak Tuhan. Padahal beliau adalah Abdullah wa Rasul. Barakallahu fiqna.